Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Niki Nicholas dari kelas 1 BUMB, jurusan Sistem Informasi. Hari ini, saya akan membahas tentang menyikapi konflik antar agama dengan ajaran Buddha. Di negara Indonesia, kita ini, terdapat berbagai macam adat, tradisi, etnis, dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keragaman ini pun menjadi sebuah anugerah yang agung sebagai cermin bangsa dan peradaban jika perbedaan itu dapat dikelola dengan baik. Di sisi lain, perbedaan yang sangat prinsipal ini juga dapat memunculkan persoalan dan menjadi sumber ketentangan dan pemicu konflik. Isu-isu yang berkaitan dengan agama dan etnis masih menjadi masalah yang populer saat ini. Kita saat ini masih sering mendengar ada kasus suatu kelompok masyarakat bakar tempat ibadah suku atau kelompok atau satu kubu menyerang kubu lain karena berbeda aliran agamanya. Contohnya adalah masalah pindah agama terhadap 74 orang penganut agama Buddha. Contoh lainnya adalah perempuan Aceh pindah agama tidak direstui oleh orang tua dan penganut agamanya dan dianggap sebagai pindah paksa. Berikut adalah videonya. Negara ini. Tenang dulu. Iya, bang. Udah, ayo. Itu bang, kami mau ikut. Jangan paksa gitu. Jangan, ayo deh. Kutuntut kalian semua. Tuntut mama lu. Tuntut mama. Mau tuntut mama. Haji Inang, hai, mereka paksa lagi nyal jadi bukan kah? Inang bu. Tiba Inang kamu kawin deh, anak ini. Suraji. Mana Suraji? Dia satu mini orang. Ya kabar. Kau mini so. Kau bilang. Kau suami ji. Kita dulu. Adik lu suami ji. Kau. Adik lu. Kau. Boleh. Adik lu. Boleh kamu kau. Jangan. Belagean, Mbak. Ini bukan kami paksa atas kesadaran dia sendiri. Aku orang tuanya. Ini orang tua saya. Orang tuaku. Ini orang tua dia nih. Ini orang tuanya. Ya udah nih. Saya orang kita dari Aceh, Pak. Putra daerah Aceh. Putra dari Aceh. Nggak bisa gitu. Saya orang Batak, putra lahir Aceh. Makanya kayak gitu kau. Laginya nggak ada surat. Nggak ada Pada surat. surat apa? Saya mau hukum. Jangan terima zaman sekarang. Tapi aku yang benar loh. Bu, gini aja Bu. Bu, tanya sama anak ibu, apa memang dia mau dipaksa atau tidak? Secara baik-baik. Nah, iya. Kita nggak boleh. Biar kita ambil surat pernyataan si Fitri. Tapi biar surat saya mau dibawa ke sana, Bang. Saya mau. Saya saksi. Ya. Jangan langsung cari info di kota Telepon. Jangan kayak gitu. Tunggu ya. Jadi, video ini akan mengurai solusi atau cara antisipasi melalui ajaran atau melalui pendekatan agama dan budaya. Maka dari itu, kita harus mengembangkan sikap toleransi. Sikap toleransi telah diteladani oleh umat Buddha, baik melalui tindakan maupun dalam menasihat melalui khotbah-khotbah sangga. Nilai-nilai toleransi bukan hanya diajarkan, melainkan ditunjukkan langsung dalam sikap dan tindakan. Dalam kalimat indah di Wasita Sutta, Buddha menyebutkan bahwa Anda bisa mengenali sosok hewan yang umum dari warna atau coraknya. Sementara itu, standar yang sama tidak berlaku bagi manusia. Tidak ada tanda fisik yang bisa menyatakan apakah seseorang bisa dipercaya atau tidak. Jika Anda mengukur kebaikan atau keburukan seseorang dari penampilannya, Anda merendahkan martabat manusia, seperti hewan. Jadi, gimana cara menyikapi masalah ini? Kita, sebagai umat agama Buddha, ataupun lebih tepatnya, warga negara Indonesia, harus menghormati penganut kepercayaan lain. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menjadi pengikut agama kita, karena sesungguhnya Buddha tidak pernah bermaksud mencari pengikut ataupun mengubah keyakinan atau cara hidup seseorang, melainkan untuk menunjukkan jalan melenyapkan permasalahan kehidupan hanya bertujuan membantu semua makhluk terbebas dari penderitaan. Buddha menghargai ajaran lain. Dalam mengajarkan Dharma, Buddha tidak memaksa siapapun untuk mengikuti ajarannya. Berikutnya, kita seharusnya tidak bersikap sombong atau yang paling benar. Jadi, sebagai umat Buddha, kita tidak boleh meninggikan agama kita, dan kita harus menghargai agama lain dengan apa adanya, baik sebagai baik, tercela sebagai tercela. Saat melakukan percakapan dengan seseorang atau kelompok tertentu, Buddha tidak pernah menolak ataupun hal yang memang berisi kebenaran walaupun hal tersebut diungkapkan oleh orang atau kelompok kepercayaan lain.
Sikap ini menunjukkan kebesaran hati dan sikap keterbukaan untuk mengakui sesuatu yang benar sebagai benar, membeda-bedakan dari mana kebenaran itu berasal. Kita juga harus memiliki upaya aktif mengembangkan sikap toleransi. Berikutnya adalah bersedia berdiskusi dengan penganut kepercayaan lain. Contohnya, seperti kita mengunjungi para penganut agama lain dan membahas tentang ajaran agama. Sudah pasti ada yang namanya perdebatan. Namun, perdebatan itu tidak boleh digunakan untuk memenangkan pendapat kita, melainkan usaha agar lawan bicara memahami dan menerima pendapat kita. Begitu juga sebaliknya. Yang terakhir adalah kita tidak boleh membenci, penentang Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha melindungi para siswanya dari tindakan yang merugikan dengan menganjurkan untuk tidak marah kepada mereka yang menjelakan dan menghujat Buddha, Dharma, dan Sangha. Dan mereka juga memiliki kepercayaan agama mereka masing-masing. Konflik yang banyak terjadi pada saat ini sering terjadi karena sikap egois. Salah satu penyebab yang paling umum adalah pertentangan pandangan, menganggap ajaran agamanya paling benar dan memandang ajaran yang lain salah. Pandangan ini kemudian berlanjut kepada tindakan saling mengejek. Cara menghadapi sikap tidak baik dari umat lain, Buddha menasihatkan prinsip keseimbangan batin. Siswa Buddha dianjurkan untuk tetap seimbang menghadapi pujian maupun celaan kepada Tiratana. Tidak marah, namun dengan tenang mengatakan bahwa yang mereka katakan itu salah. Kesimpulannya, masa orang lain untuk menjadi penganut agama kita itu salah, karena kita memiliki hak kita masing-masing mempercayai agama kita. Mungkin begitu saja dari saya hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Budaya.